Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pelajaran Al-Asma'ul Husna, yang pada pagi ini kita akan sampai ke pelajaran atau nama Allah yang ke-80, yang ke-98. Berbaki hanya tinggal satu. Hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida." Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, dia layak masuk syurga. Kata Imam Ibnul Qayyim, makna siapa yang menguasainya ada 3. Yang pertama, dia tahu 99 nama Allah itu. Dia tahu. Yang kedua, dia kena faham setiap nama-nama Allah tersebut. Setiap nama mempunyai makna yang berbeza. Dan yang ketiga, makna menguasai. Dia hendaklah berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Salah satu dari nama-nama tersebut seperti panggilan Ya Hayyu Ya Qayyum. Al-Hayyu, Al-Qayyum itu nama Allah. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Basir, Ya Sami', semuanya boleh. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah Al-Asma'ul Husna yang ke-98. Maknanya berbaki hanya satu lagi. Setelah sekian tahun, lebih 2 tahun kita belajar setiap minggu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. InsyaAllah, bila tamat nama yang 99, Ustaz cadang akan ulang balik dari awal. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, biar mantap.
kepahaman kita. Sebab kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Dan cara mengenal Allah yang paling tepat adalah melalui al-asma'ul husna. Okey. Sekarang kita bahas nama Allah Zul Jalali wal Ikram. Nama ini agak berbeza dengan nama-nama sebelumnya. Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Qayyum, Maha mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Al-Alim, Maha mengetahui. Satu perkataan. Tetapi nama Allah Zul Jalali wal Ikram, dia dipanggil dengan Al-Asma'ul Mudhafah. Maknanya nama Allah yang berganda. Nama Allah yang majmu'. Bukan saja Al-Jalal, juga Al-Ikram. Itu maksudnya. Berganding dua nama sekali. Zul Jalali wal Ikram. Nah, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, karena hari ini luar biasa. Kita ada 3 kuliah. Kuliah duha sekarang, kuliah zuhur jam 1 hingga jam 2, atau 1 hingga 1.50 tengah hari, dan malam lagi 9.15 hingga 10.15 malam setelah Isya. Oleh sebab itu minta maaf kalau kuliah duha ini Ustaz batasi hanya paling lama 1 jam saja. Menjelaskan nama Allah Zul Jalali wal Ikram cukup 40 minit. Menjawab beberapa soalan lebih kurang 15 minit. InsyaAllah jam 11 selesai. Sebab Ustaz perlu sedikit rehat untuk menyambungnya lagi nanti jam 1. Mohon maaf. Kembali kepada nama Allah Zul Jalali wal Ikram. Setiap nama Allah tidak boleh direka-reka oleh akal manusia yang terbatas ini. Sumber atau referensi rujukan nama-nama Allah 2 saja. Kalau tidak ayat Quran, hadis Nabi yang sahih. Itu saja. Nah, apa dia dalil tentang adanya nama Allah Zul Jalali wal Ikram? Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakasmu rabbik Zil Jalali wal Ikram. Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Zul Jalali wal Ikram. Yang maha agung lagi maha mulia. Majmu', maknanya 2 nama Allah disebut sekaligus. Okey. Kalau Al-Quran dah sebut macam itu, confirm. Kita perlu dan wajib yakini itu memang nama Allah. Itu sebabnya panggil ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Mengapa Zal, Ustaz? Mengapa bukan ya Zul Jalali wal Ikram? Sebab dalam bahasa Arab, bila nama seperti itu diawali dengan ya, hendaklah dia berubah menjadi baris di atas. Abdullah, Abdullah nama orang. Tapi bila panggilan ya Abdallah, begitu
dalam kaedah bahasa Arab. Tidak salah maknanya, tapi orang tahulah bahwa kita orang yang tak faham grammar bahasa Arab. Itu saja. Berapa banyak penyanyi-penyanyi, Ya Rasulullah, salah. Sepatutnya Ya Rasulallah. Sebab yang dipanggil itu ada sandaran. Rasulullah. Rasul Allah. Kalau ada ya di depannya, menjadi Ya Rasulallah. Ya Nabi Allah. Ya Habiballah. Seperti itulah. Kalau kita panggil Ya Zal Jalali wal Ikram. Bukan Ya Zul Jalali wal Ikram. Walaupun pada asalnya tanpa ya, nama Allah adalah Zul Jalali wal Ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan tetap bila selesai salat fardu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi suruh kita baca setelah salam, setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lagi-lagi hadis sahih, Allah dipanggil dengan Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang Maha Agung lagi Maha memuliakan. Okey. Setelah kita tahu, confirm ada dalil dari Quran, ada dalil dari hadis yang sahih, maka kita wajib yakin. Salah satu dari Al-Asma'ul Husna yang wajib kita ketahui ialah nama Allah Zul Jalali wal Ikram. Nama Allah Zul Jalali wal Ikram ini sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, ia adalah termasuk Al-Asma'ul Mudhafah. Nama-nama Allah yang disandarkan kepada Al-Jalal dan Al-Ikram. Maknanya yang memiliki. Zu itu maknanya yang memiliki. Seperti umpamanya nama Allah yang lain. Arhamur Rahimin. Yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Maka kita panggil Ya Arhamar Rahimin. Itu juga namanya Al-Asma'ul Mudhafah. Seperti nama Allah yang lain. Malik Yaumiddin. Dalam surat Al-Fatihah. Malik itu Raja. Yaumiddin, hari pembalasan. Kalau kita tak panggil Allah, Ya Malika Yaumiddin. Itu semuanya termasuk nama-nama Allah yang disandarkan. Sebagaimana nama Allah yang lain. Zur Rahmah, yang memiliki rahmah. Zul Quwwah, yang memiliki kekuatan. Semuanya itu adalah kembali kepada nama-nama Allah. Zul Jalali wal Ikram adalah nama Allah yang disandarkan kepada sejumlah sifat yang banyak. Bukan kepada makna yang tunggal. Zul Jalal yang memiliki keagungan. Wal Ikram yang maha memuliakan. Jadi Allah bukan saja mempunyai sifat maha agung, tapi Allah juga mempunyai sifat memuliakan. Orang yang apabila mendapat kemuliaan dari Allah, pasti bahagia. Dunia
dan bahagia di akhirat. Mengapa Allah mampu memberi kemuliaan? Sebab Dia Maha Agung. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini, Dialah yang memiliki langit dan bumi. Diulang berkali-kali menunjukkan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Untuk pengetahuan semua, nama Allah Zul Jalali wal Ikram disebut 2 kali saja dalam Al-Quran. Hanya 2 kali. Kedua-duanya di dalam surat Ar-Rahman. Kali yang pertama terdapat di dalam ayat 27. Ayat 27 yang berbunyi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat 27. Ayat yang ke-78 pula, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kedua-duanya dalam surat Ar-Rahman. 2 kali saja. Nah, bila ditanya apa pula makna Pak Ustaz Zul Jalali wal Ikram itu, apa maknanya? Pertama sekali yang perlu kita ingat, di dalam nama Allah Zul Jalali wal Ikram, kalau Zu itu maknanya yang empunya, yang memiliki, Al-Jalal itu keperkasaan, keagungan, kebesaran. Zul Jalal wal Ikram, dan yang maha memuliakan. Jadi di dalam nama tersebut Zul Jalali wal Ikram mengandungi 2 bahagian. Bahagian pertama menunjukkan akan kekuatannya, keperkasaannya, kehebatannya. Zul Jalal, dari perkataan Jalil, maha gagah, maha agung, maha perkasa. Itu sebabnya orang-orang beriman mesti tahu perkataan Allah itu, nama Allah selalu disebut dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah yaitu lafaz keagungan. Lafzul jalalah nak menunjukkan kehebatan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah. Itu petunjuk pertama, Zul Jalal. Dan petunjuk yang kedua, wal ikram, yaitu bahagian yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Dia boleh memuliakan siapa yang Dia kehendaki. Itu sebabnya tidak disebut terbalik. Tidak disebut Zul Ikrami wal Jalal. No. Disebut Zul Jalali wal Ikram, Dialah yang memiliki keagungan dan keperkasaan, dan in the same time, pada masa yang sama, Dia juga yang memiliki kemuliaan. Dia tidak muliakan siapa yang Dia kehendaki. Atau sebaliknya, Dia maha berkuasa. Kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah muliakan. Didorongnya untuk attend kelas seperti ini.
Didorongnya untuk tambah ilmu, ma'rifatullah, kenal dia. Didorongnya kita untuk salat pada awal waktu. Didorongnya kita untuk buat salat duha. Pastikan sebelum zuhur. Dia dorong kita untuk tahajud dan witir. Dia dorong kita untuk infak, sedekah dan wakaf. Dan karena kemuliaannya terhadap kita, dia halang kita dari melakukan maksiat. Itu semuanya kerja Allah. Kalau Allah tak tolong, kita tak mampu. Di sinilah falsafah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita, tidak ada daya kita kecuali dengan izin Allah. Makna panjangnya, la haula, tidak ada daya kita untuk buat apa yang Allah suruh. Wala quwwata, tidak ada kekuatan kita untuk menjauhi perkara-perkara yang Allah murka. Tak akan mampu. Illa billah, kecuali dengan izin Allah. Itu dia membawa makna yang tercakup dalam Zul Jalali wal Ikram. Itu sebabnya di sini dijelaskan menurut bahasa makna al-jalalu, yaitu azmu qadruhu, betapa agungnya kodratnya. Jadi nama tersebut membawa maksud huwal azimul ladzi yatanazzahu amma la yaliq. Dia maha agung lagi maha suci dari segala yang tidak layak baginya. Itu sebabnya bila lafaz Allah disebut, langsung akan disambung dengan Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Dia maha perkasa lagi maha agung. Itu makna Azza wa Jalla. Barangkali kita biasa dengar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga boleh. Maha suci Allah, lagi maha tinggi. Maha suci dari segala kekurangan, wa ta'ala, dan dia maha tinggi. Boleh? Dan juga boleh. Walaupun di Nusantara kurang biasa di lafaz Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang-orang yang belajar. Orang biasa tak biasa sebut Azza wa Jalla. Itu juga boleh. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kita masuk kepada bahagian makna atau kehebatan makna Zul Jalali wal Ikram. Al-Jalal itu dia merujuk kepada zat Allah. Kita perlu tahu Allah ada zat. Allah juga ada sifat. Allah ada zat dan Allah ada sifat. Al-Jalal itu dia merujuk kepada zat Allah. Bahwa dia maha agung, bahwa dia maha perkasa. Manusia tidak ada yang agung. Yang agung itu hanya milik Allah. Sedangkan ikram pula itu sandaran sifat Allah kepada makhluk. Sandaran kalau al-jalal kepada zat Allah, karena al-jalal mengandung makna yang maha agung,
wal ikram itu sandaran kepada sifat Allah kepada makhluk, bahwa dia maha memuliakan. Lebih-lebih lagi kepada para rasul, Allah muliakan. Para nabi, Allah muliakan. Para wali, orang-orang yang hampir dengan Allah, Allah muliakan. Karena mereka ada iman dan takwa. Itu semua makna atau kehebatan yang terdapat di dalam Zul Jalali wal Ikram. Yang kedua, Zul Jalali wal Ikram mengandung makna nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir biasanya menunjukkan nikmat yang bersifat positif. Sedangkan nikmat batin biasanya menunjukkan nikmat agar seseorang terhindar daripada musibah. Itu nikmat zahir. Diberi oleh Allah kejadian yang sempurna, handsome, cantik, sehat. Ia mengandung makna nikmat zahir, nikmat yang positif. Sedangkan nikmat batin pula apabila terhindar musibah daripada diri seseorang, dia lebih cenderung ke situ. Itu namanya nikmat batin. Jiwanya tenang, tenteram, walau apapun yang menimpanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Banyak lagi sebenarnya bila kita bercakap tentang kehebatan nama Allah Zul Jalali wal Ikram. Oleh sebab itu kita dalam hidup, bila betul-betul memahami nama Allah Zul Jalali wal Ikram, kita akan jadi orang yang tawadhu, tidak akan sombong. Jangan ikuti kesombongan Fir'aun. Malah mendakwa, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Apa kesannya? Allah matikan dia dalam keadaan lemas di Laut Merah. Allah kekalkan tubuhnya supaya dilihat oleh umat akhir zaman agar jadi pengajaran. Oleh sebab itu, jika jadi pembesar, jangan sombong. Jangan undang kemarahan Allah. Begitu juga Namrud. Rasulullah dicampak ke dalam api, yaitu Nabi Ibrahim. Apa akhirnya Namrud? Mati hanya karena seekor nyamuk. Sombong. Karena dia tidak iktiraf jalalnya Allah, keagungan dan keperkasaan Allah. Akhirnya dia tidak layak mendapat ikram daripada Allah. Tapi justru sebaliknya penghinaan. Mendapat laknat dan kutukan Allah. Dan tempat mereka confirm dalam neraka. Dan ikram daripada Allah, kemuliaan yang datang daripada Allah ada dua jenis. Ada namanya ikram muajjal,
fid dunya, kemuliaan yang bersifat segera di dunia, jiwanya tenang, imannya mantap, kuat beribadat, akhlaknya mulia, sehingga tanpa dia minta orang respek, hormat dan sanjung dia. Itu namanya nikmat muajjal. Muajjal itu maknanya nikmat segera fit dunia. Jiwanya tenang. Walau apapun orang kata, dia tenang. Sabar menghadapinya. Dan yang kedua, nikmatnya nikmat muajjal fil akhirah. Nikmat tertangguh di akhirat nanti. Yaitu reda Allah, syurga Allah, ampunan Allah. Dia layak perolehi. Bukan di akhirat saja, sejak di alam barzakh dia layak dan berhak mendapat ikram muajjal, yaitu kemuliaan yang tertangguh di alam barzakh dan di alam akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat kedua-dua nikmat tersebut. Sama ada nikmat muajjal fid dunya, nikmat yang segera di dunia, atau nikmat muajjal fil akhirah, nikmat yang tertanggung di akhirat nanti. Nah, kita akhiri pencerahan ini dengan kesan iman kepada nama Allah Zul Jalali wal Ikram. Setelah mendapat penjelasan lebih kurang setengah jam tadi tentang dalil adanya nama Allah Zul Jalali wal Ikram, dalam Al-Quran disebut 2 kali, kedua-duanya di dalam surat Ar-Rahman. Juga terdapat nama Allah Zul Jalali wal Ikram dari doa Nabi setelah salat. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya Zal Jalali wal Ikram. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Membuat kita yakin tanpa ragu bahwa Zul Jalali wal Ikram itu memang nama Allah. Mudah-mudahan ia menjadi penyebab untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kita juga telah singgung tadi kehebatan nama Allah Zul Jalali wal Ikram. Hebat. Nah, sekarang sebagai kesimpulan kita ingin tahu, sampai di mana kesan kepahaman kita, keyakinan kita terhadap dua atau terhadap nama Allah Zul Jalali wal Ikram itu. Itu yang mustahak. Kita belajar mesti ada kesan. Itu sebabnya kata Abdullah Al-Mubarak, adab menuntut ilmu ada 6. Pertama, niat menuntut ilmu. Niat mesti betul. Yang kedua, istima'. Dengar dengan tekun. Tidak mengapa sambil menggosok iron, sambil memasak, sambil menyapu. Tapi istima'. Bukan sama. Sama itu dengar. Istima' mendengar dengan tekun. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan. Baru yang ketiga, al-fahmu, faham. Niat, dengar dengan tekun, kemudian faham apa yang guru cakap.
insya-Allah Ustaz akan gunakan bahasa yang mudah difahami. Baru yang keempat, adab menuntut ilmu. Apa dia? Al-hifzu, simpan dalam memori. Sudah faham, simpan. Simpan dengan maknanya ingat dalam minda. Tak kira berapa peratus yang boleh diingat. Kerana ingat. Baru yang kelima, al-amalu bih. Baru amalkan. Kalau tak ingat macam mana anda amal? Tiap malam tak ingat macam mana anda tahajud dan witir. Habis salat tak ingat apa yang patut kita baca sebagai wirid yang datang dari Rasulullah. Lupa senantiasa. Macam mana anda buat? Pertama niat. Yang kedua dengar dengan tekun. Yang keempat, yang ketiga faham. Yang keempat ingat seberapa yang boleh dalam minda. Baru yang kelima amalkan apa yang kita ingat itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam share, sebarkan, dakwah, sampaikan pada orang lain. Okey, berbalik kepada apa kesan iman kita terhadap nama Allah Zul Jalali wal Ikram. Ini ada kaitan dengan adab-adab tadi. Ustaz yakin bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa fokus, konsentrasi mendengar tadi. Nah, kesannya yang pertama, dia akan menjadi insan yang senantiasa memandang tinggi kepada Allah. Dia akan jadi insan yang senantiasa memandang tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebab segala bentuk keagungan hanya datang daripada zatnya. Dia juga akan menyayangi Allah. Karena Allah itu Maha Agung, tidak ada yang lebih agung daripada Allah, membuat dia sangat sayang pada Allah dan dia sayang kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang beramal saleh, yang bertakwa, bukan benci. Dia sayang kepada Imam Abu Hanifah. Dia sayang kepada Imam Malik. Dia sayang pada Imam Asy-Syafi'i. Dia sayang pada Imam Ahmad ibnu Hanbal. Malah sebelum itu, dia sangat-sangat sayang pada Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Osman dan Ali dan para sahabat. Apalagi mereka telah dijamin masuk syurga. Dan insan yang paling dia sayangi, insan yang dia paling sayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesannya. Ekoran kesayangannya kepada makhluk yang disayangi oleh Allah. Dia akan sayang pada Al-Quran. Dia akan meletakkan Quran pada tempat yang sewajarnya. Dia tidak akan hina. Sebabnya bila kita lihat dan dengar ada orang bakar Quran, tak usah heran. Orang tersebut pasti akan dapat balasan daripada Allah. Tidak di dunia, di akhirat.
banyak-banyak sabar menghadapi orang-orang seperti itu. Umat Islam yang beriman sangat sayang pada Allah. Sangat sayang kepada kalamullah, yaitu Al-Quran. Sangat sayang kepada Nabi. Sangat sayang kepada sunnah Nabi. Kalau benci Quran, benci sunnah Nabi, itu bermakna ada masalah pemahamanmu terhadap Zul Jalali wal Ikram. Dan yang kedua, yang terakhir, yang kedua, dia akan menjadi insan yang tawadhu, rendah hati. Dia akan menjadi orang yang humble dan tidak akan sombong. Tidak akan takabur. Dan takabur sangat berbahaya. Sebab itu sifat syaitan. Takabur itu sifat iblis. Rasulullah sampai bersabda dalam hadis sahih, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarrah min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar atom. Dan kata Nabi, yang dimaksudkan dengan takabur tersebut, penghalang utama masuk syurga, yaitu daf'ul haq, menolak kebenaran. Dan kebenaran pula adalah segala yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya daripada Allah. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Hanya saja sebagai terakhir, tidak lihat manusia itu hebat atau tidak hebat. Makhluk ada dua jenis. Ada namanya kehebatan manusia itu berkat usahanya. Itu namanya an-naul kasabi. Martabat dan nama baik seseorang akan terjaga dia jika dia menjaga adab-adabnya dan dapat mengawal dirinya. Maknanya itu sesuatu yang boleh diusahakannya. Dia buat suruhan Allah, dia jauhi larangan Allah. Itu namanya an-naul kasabi. Kasab itu maknanya usaha. Nah, ada satu lagi namanya an-naul wahbi. An-naul wahbi maknanya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Yaitu berkat memiliki iman yang betul, berkat beramal ibadat ikut cara Rasul, berkat kesungguhan, Allah anugerahkan taufiknya. Sehingga memiliki iman yang murni. Sehingga memiliki kesabaran. Sehingga memiliki sifat tawakal. Sehingga memiliki sifat ar-raja, mengharap, al-khawf, rasa takut. Itu semuanya al-wahbi, yaitu anugerah dari ilahi. Mudah-mudahan kita semua mendapat kedua-dua jenis nikmat tadi. Berikut ini Ustaz akan jawab sedikit pertanyaan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala beri
kekuatan kepada Ustaz untuk menjawab beberapa soalan berikut. Pak Ustaz, ada 3 pertanyaan di sini. Pak Ustaz, bagaimanakah cara yang paling tepat agar kita menjadi insan yang beruntung? Boleh Pak Ustaz tolong terangkan? Hadirin dan hadirat, pertama kali Ustaz ingin sebut, nasihat yang paling baik bila nasihat itu datang daripada Al-Quran. Ini disebut oleh Allah pada ayat 57 dari surat Yunus. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sekalian manusia, telah datang nasihat dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Nah, apa dia nasihat dari Al-Quran, Pak Ustaz, agar kita jadi insan yang beruntung? Maknanya tidak rugi. Lihat saja surat Wal Asr. Apa kata Allah? Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian. Allah sebut begitu. Illa, kecuali insan yang tidak rugi jika insan itu ada 4 sifat. Illal ladzina amanu, bila mereka ada iman. Wa amilu salihati, dan mereka beramal saleh. Oh, tak cukup. Wa tawasaw bil haqqi, mereka hendaklah berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu dakwah. Dan yang keempat, wa tawasaw bis sabri, mereka hendaklah berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Sabar. Oleh sebab itu, sebelum manusia meninggal dunia, pastikan mereka memiliki 4 sifat ini. Iman, amal saleh, dakwah, dan sabar. Boleh tak Ustaz beri sedikit pencerahan tentang 4 sifat itu? Boleh. Tapi singkat sajalah. Sebab setiap poin itu iman saja tak cukup 3 jam nak menjelaskannya. Amal saleh tak cukup 3 jam. Dakwah apalagi, sabar apalagi. Cuma secara ringkas, iman tak akan sempurna bila tidak ada 3 knowledge. Knowledge itu ma'rifatullah, kenal Allah. Ma'rifatun Nabi, kenal Nabi. Ma'rifatud dinil Islami, kenal selok-belok agama Islam. Cara mengenal Allah ini melalui Al-Asma'ul Husna, melalui ilmu tafsir. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Baru kita kenal siapa Allah. Ma'rifatun Nabi, belajar hadis Nabi. Ma'rifatud dinil Islami, mengetahui selok-belok agama. Belajarlah fiqh, sirah, akhlak. Itu yang Ustaz katakan tadi, tak cukup. Bukan 3 jam. 3 bulan pun tak habis bila kita bercakap tentang itu. Ini Al-Asma'ul Husna saja kita dah belajar hampir 2 tahun. Al-amalu salih wa amilu salihati, syarat kedua, amal saleh. Amal saleh yang diterima oleh Allah bagi kita umat Islam syaratnya 2, yaitu lakukan amal saleh itu atau ibadat itu ikhlas lillah. Jangan riak.
Jangan buat syirik. Dan yang kedua, syarat amal itu amal yang saleh. Jika amal ibadat tersebut dilakukan ikut cara Rasulullah, tidak boleh kita buat suka-suka hati. Sebab Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, maka amal itu ditolak. Dakwah rupanya tidak cukup kita hanya sekedar punya iman, amal untuk diri sendiri. Kita juga agar bebas dari kerugian mesti sampaikan kebenaran pada orang lain. Sama ada mengajak orang buat baik atau mencegah orang dari berbuat maksiat. Itu yang namanya dakwah. Cuma bila kita berdakwah, orang suka banyak, orang benci pun banyak. Di sini perlu pada kesabaran. Wa tawasaw bis-sabr. Begitu secara ringkas. Kalau Anda ingin terlepas daripada kerugian, atau dengan kata lain, andai kata Anda ingin jadi orang yang beruntung, mesti miliki 4 sifat ini sebelum meninggal dunia. Pak Ustaz, yang kedua, amalan apakah yang keliru? Yang harus kita perbaiki dalam hal ibadat. Ini amal saleh. Khususnya tentang salat. Ustaz dah jawab tadi. Salat itu termasuk amal saleh. Amal saleh itu Allah tak terima kecuali memenuhi 2 syarat bagi orang Islam. Pertama, niat mesti ikhlas lillahi ta'ala. Jangan karena yang lain. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal diterima berdasarkan niat. Dan yang kedua, ini yang banyak sungguh yang keliru. Ibadat hanya ikut-ikutan. Ibadat hanya ikut nenek moyang. Nenek moyang itu bukan dalil. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Oleh sebab itu ittiba' ni, ikut ni dalam bab ibadat mesti ikut Rasulullah. Bukanlah Rasul pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. "Khudhu anni manasikakum." Hanya ambil daripadaku cara salat, cara ibadat hajimu. Tawaf macam mana, sa'i macam mana, ukuf di Arafah berapa hari bulan, melontar jamarat berapa batu, memula pakai miqat, pakai ihram dari mana bagi orang Malaysia, Indonesia, di mana bagi orang India, dari mana pakai ihram dan niat itu bagi orang Mesir, semua telah ditetapkan oleh Nabi miqatnya. Tak boleh reka-reka. Itu sebabnya belajar selok belok agama sangat mustahab. Terutama belajar Quran dan Sunnah. Itu referensi, bukan dengar cakap anu. Ini soalan yang ketiga. Pak Ustaz, bagaimanakah cara agar ibadat Maaf, Pak Ustaz, apa hukum baca doa ini ketika beri salam kiri dan beri salam kanan? Betulkah ini amalan Nabi atau hanya kata tok guru? Sebenarnya ada satu video dikirimkan pada Ustaz oleh salah seorang jemaah. Bukan video tapi audio. Coba dengar pertanyaan ini atau audio ini.
percaya, minta nak bahagia, minta nak dimurahkan. Dalam banyaknya doa yang kita minta ke Allah, minta nak percaya, minta nak bahagia, minta nak dimurahkan rezeki, minta tercapai segala hajat, pesan Tok Guru, jangan kita lupa Pesan minta Tok Guru. perkara ni. Pertama, minta Allah redha dan masukkan kita ke syurga. Kedua, minta Allah hindarkan kita daripada kemurkaan dan neraka. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Sunat dibacakan selepas kita memberi salam yang pertama dan kedua seusai solat. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Merupakan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau kita tak dapat. Hadirin dan hadirat, jawabannya, doa itu memang bagus. Ustaz sudah ajar selalu. Malah terdapat dalam buku Munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdapat dalam buku Wirid Rasulullah pagi dan petang. Juga doa-doa ketika i'tikaf, yaitu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redha-Mu dan syurga. Ya Allah, aku mohon dilindungi dari murka-Mu dan neraka. Bagus. Doa ini sangat bagus. Kita memang mengharapkan redha Allah. Disebut redha dulu baru syurga. Ini memberi makna orang yang tidak mendapat redha Allah jangan harap akan masuk syurga. Mesti redha dulu. Itu sebabnya mengapa kita minta dilindungi dari murka Allah dulu, baru neraka. Sebab bila dapat murka, memang neraka tempatnya. Hanya saja ustazah tersebut kata itu pesan Tok Guru. Terakhir dikatakan juga ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak betul. Nabi tidak pernah sebut doa itu dibaca sempena salam pertama dan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Tak pernah datang dari Nabi berdoa ketika salam. Yang datang pada Nabi galakan berdoa dua tempat saja. Kalaupun tiga, itu kunut dalam salam. Apakah kunut nazilah, atau kunut witir, atau kunut subuh, menurut setengah pendapat. Tapi tempat yang paling utama untuk kita berdoa adalah dalam sujud. Rasul bersabda, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Sebabnya, panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Minta pada Allah dalam sujud. Itu datang dari Nabi. Malah, Nabi bersabda, doa dalam sujud tidak akan ditolak oleh Allah. Sujud. Yang kedua, sabda Nabi, bacalah doa kepada Allah setelah selesai tahiyat akhir sebelum salam. Terutama mohon dilindungi oleh Allah dari 4 fitnah. Azab kubur, azab neraka, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah Masihud Dajjal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Imam Asy-Syafi'i, is'alu ma syi'tum. Setelah selesai tahiyat akhir, kata Nabi, mintalah kepada Allah apa yang kamu mau minta. Apakah ayat Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau minta ampun terhadap dosa diri dan dosa ibu bapa, Rabbighfirli wa li walidayya, atau doa Nabi Adam dan Nabi Nuh, Nabi Adam dan Siti Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa saja bentuk doa setelah tahiyat akhir sebelum salam, itu dia timing yang paling baik untuk berdoa. Pertama dalam sujud, yang kedua setelah selesai tahiyat akhir, yang ketiga kunut. Setahu Ustaz, hanya itu yang digalakkan oleh Nabi. Tidak ada galakan dari Nabi setelah selesai salam pertama, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Tak pernah datang dari Nabi. Itu hanya kata-kata tuan guru. Juga tidak pernah datang dari Nabi, bila selesai waladdallin, sebelum amin, doa sebagaimana yang kita selalu dengar, Rabbighfirli, amin. Kita minta ampun pada Allah dulu, Rabbighfirli, baru amin. Tidak. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis sahih, apabila imam membaca waladdallin fa'aminu, hendaklah kamu langsung baca amin. Berapa banyak orang baca Rabbighfirli dulu baru amin? Ingat, segala amalan yang ditambah-tambah itu boleh mengakibatkan amal kita ditolak, sebagaimana sabda Nabi. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jawab ini ada juga manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa jam 1 nanti akan ada satu lagi Al-Asma'ul Husna, nama Allah yang lain pula. Dan malam nanti jam 9:15 kita ada topik lain lagi. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah belajar pada hari ini tentang nama-Mu Dzul Jalali wal Ikram. Sungguh hebat makna dari nama-Mu ini, bahwa Engkau selain memiliki keagungan, keperkasaan, Engkau juga maha memiliki sifat pemurah terhadap makhluk. Oleh sebab itu, ya Allah, masukkanlah kesan positif terhadap pengetahuan kami tentang nama-Mu Dzul Jalali wal Ikram, sehingga kami menjadi orang yang tawadhu', orang yang senantiasa merendah diri, tidak sombong dan tidak takabur. Dan jadikanlah kami orang yang senantiasa memandang tinggi Engkau sebagai zat yang maha agung, mampu berbuat apa saja birahmatika ya arhamar rahimin. Ekoran daripada itu berilah kami kedua-dua nikmat tadi.
Apakah nikmat yang bersifat zahir atau batin? Apakah nikmat yang bersifat segera di dunia atau nikmat yang tertangguh di akhirat nanti? Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.